terjadi semacam pengutamaan baru, konsep baru tentang justice melalui mulut seorang profesor filsafat di Colorado, namanya masih ada yang mau komen soal itu? Ya. Sistem pendidikan yang saat ini mungkin belum inklusif. Dari kamu juga filsafat UIN? Bukan. Bukan. Saya arsitek. Arsitek di Budi Luhur. Iya. Iya, jadi sistem pendidikan yang inklusif itu belum terjadi gitu ya. Jadi ada kesenjangan pengetahuan antara masyarakat di desa dengan yang ada di kota gitu. Nah, hal itu jadinya aksinya tuh jadi berbeda-beda gitu, dan kadang-kadang nggak sejalan jadinya gitu. Ada yang bilang, oh ternyata ternak itu adalah yang menghasilkan gas metana yang cukup besar gitu, dan itu merusak lingkungan. Sementara di desa mereka perlu gitu, dan hasil buangannya atau emisi gas karbonnya bisa ditoleransi gitu ya dengan banyaknya pohon-pohon yang ada di situ gitu. Sementara yang di kota akhirnya jadi nggak makan daging beberapa gitu ya, memutuskan untuk tidak makan daging karena mereka anggap bahwa itu adalah kejahatan gitu secara kepada kepada lingkungan gitu. Jadi mungkin itu yang agak-agak jadi bagaimana gitu untuk bisa supaya sistem pendidikannya lebih inklusif aja gitu. Kalau kita lihat Jakarta misalnya, atau Masjid Istiqlal, coba Anda lihat Masjid Istiqlal. Ini ada pilar-pilar, terus ada kubah gitu. Secara filosofi, kalau ada kubah, mestinya nggak ada pilar. Pilarnya mesti cuma 4 dalam teori arsitektur. Pilar itu dimaksudkan untuk menahan atap yang horizontal. Kalau kita pergi ke Yunani, kuil-kuil itu begini dia. Mesti banyak pilar tuh. Tapi kalau ada lengkung begini, cukup 4 pilar. Karena secara fisika, lengkung itu menahan dirinya sendiri dengan kelengkungan itu. Jadi kita anggap, loh ini kan berlebih, ini kan eksesif secara material tuh. Ngapain? Dulu ini dibikin lengkung supaya mengingatkan adanya surga. Karena itu dulu dalam arsitektur, lengkung itu harus dihiasi dengan ornamen surgawi itu. Di Basilika Santo Petrus misalnya di Vatikan, semua gereja di Italia selalu ada lukisan di atas tuh. Supaya kita tahu bahwa gereja itu adalah, lengkung itu adalah representasi dari langit. Jadi langit kita bawa turun sehingga kita dapat lengkung. Lalu kita dapat sensasi teologi di situ. Dengan itu sekaligus udara bertukar, jadi lebih leluasa udara karena kurang pilar. Tapi kalau dikasih pilar, terpaksa mesti pakai AC. Kalau di sini kita kasih AC, maka setiap kali saya tambah 1 AC, saya memproduksi kalor keluar kan. Jadi panas saya buang keluar supaya ini dingin tuh. Suhu di sini yang tadinya 18 derajat misalnya, sekarang naik jadi 20 derajat. Akibatnya saya mesti pasang AC lagi di sini nih. Naik terus tuh. Saya pasang di sini, yang di sini juga naik jadi 23, pasang AC lagi. Jadi tadinya nggak ada AC, akibat ada AC di situ seluruh kota itu jadi hot island. Hot island bahasa Indonesia bukan pulau panas ya. Pulau panas itu judul film Triple X dulu. Jadi kita lihat paradoks dari
industri dari sistem arsitektur. Dia membuat lingkungan jadi panas. 18 derajat itu suhu kamar pengantin. Sekarang dia jadi panas. Akibatnya seluruh kota mesti pasang AC itu. Hanya karena salah arsitektur. Jadi orang bisa bilang, ya kan itu lambang. Saya pakai Istiqlal karena lebih mudah kita lihat di situ. Mungkin kita nggak bicara dulu karena Jakarta belum sepanas ini. Tapi yang lebih lucu adalah rumah-rumah di tata kota, rumah-rumah keren di Jakarta kan. Pilar sekaligus ada kubah. Artinya orang nggak ngerti filosofi dari kubah gitu. Maka kita lihat bahwa, rumahnya kok masif banget itu. Dome-nya itu dengan sendirinya menahan bebannya sendiri itu. Jadi kontradiksi lagi tuh. Oke, nanti saya cari cara lagi buat kita. Masih ada yang mesti omong sebelum saya kasih poin-poin itu. Ya. Kalau saya menangkap ada satu pola yang sama gitu dari cerita-cerita tadi, di mana manusia itu cenderung disebut hidup ketika dia tumbuh, ketika dia berkembang, dan itu diidentikan dengan ekonomi. Jadi kapital itu disebut tumbuh ya kalau dia bertambah besar. Ditunjukkan dengan kegagahan yang selalu jadinya jumlahnya besar. Kayak misalnya kesuksesan sebuah bangunan ditentukan dengan banyaknya pilar-pilar. Dan sementara alam itu tidak selalu demikian. Bahwa ketika jamur itu tetap berwarna hijau misalnya atau berwarna putih, itu ya dia sedang tumbuh sebenarnya gitu. Dan dari kontradiksi bahwa satu entitas merasa dirinya harus besar, tumbuh besar, dan satu entitas lain itu ya tidak melulu harus besar, itu ada tabrakan yang besar. Dan dari tabrakan dua arus itu, kita semua selalu berpikir bahwa kita harus mencari win-win solutionnya, kita harus mencari titik tengah dari dua tabrakan besar ini, karena nantinya bahwa yang besar akan mengkooptasi yang kecil. Terus kemudian kita berpikir dari kita mencari jalan tengah tadi, kita berpikir kita harus menciptakan standar-standar baru. Dari standar-standar itu karena standar itu sangat luas konsepnya, kita harus turunkan lagi nih menjadi indikator-indikator. Dan sebenarnya belum tentu bahwa standar dan indikator tadi mewakili alam, karena alam sendiri sebenarnya tidak bisa bersuara sendiri gitu. Jadi akhirnya apapun yang terjadi tetap akan ada kooptasi di situ, karena yang satu itu benar-benar tidak bisa bersuara, sedangkan yang satu dia sangat vokal dan dia juga sangat berusaha, sifat alami dia memang besar, dan semakin dia besar ya itu dia disebut hidup. Tidak ada orang yang sama dan dia disebut hidup. Semua kita yang manusia antroposen itu ya kamu dianggap hidup kalau kamu bisa kemudian dari kecil tumbuh menjadi besar. Dari misalnya dari SD kemudian jadi kuliah. Di kehidupan selalu diidentikan dari sesuatu perubahan dan bertambah banyak gitu. Dan itu membuat jadinya gap-gap itu, dan selalu diambil jalan tengah yang sebenarnya itu belum tentu menyelesaikan. Itu sih. Oke, saya mulai kuliahnya ya dengan pikiran Anda tadi bahwa alam tidak bisa mengucapkan keinginannya. Akhirnya alam mengucapkan keinginannya melalui krisis sumber daya. Melalui yang kita sebut sebagai bencana, tapi bukan bencana dilihat dari sudut environmentalism. Alam mengucapkan keinginannya di tahun 70-an, 72 kalau saya nggak salah, melalui mulut seorang profesor filsafat
di Colorado namanya Jonathan Stone. Satu waktu di daerah itu ada kegiatan industri untuk membabat hutan yang akan dijadikan semacam resort oleh satu korporasi. Dan Profesor Stone menentang itu. Tapi pada waktu itu tidak ada cara untuk membelah dan mengartikulasikan kepentingan si pohon. Pikiran Stone kemudian bekerja secara efektif dan radikal untuk menemukan cara bagaimana supaya suara alam itu terdengar oleh hakim di pengadilan. Dia menulis satu artikel pendek, kira-kira 5-7 halaman, judulnya Should Trees Have Standing? Apakah pohon berhak untuk jalan ke depan pengadilan dan menyatakan saya tidak ingin ditebang? Sesuatu yang ajaib pada waktu itu. Bagaimana mungkin pohon itu bukan subjek hukum? Tidak ada dikatakan di situ bahwa pohon berhak untuk membela diri. Karena hukum kita antroposentris. Barang siapa artinya orang. Orang itu harus dewasa. Dewasa artinya pernah kawin atau di atas 18 tahun. Dewasa artinya tidak gila. Dewasa artinya laki-laki. Perempuan tidak punya legal standing di dalam tradisi hukum. Ini lebih gila lagi. Mau memberi legal standing pada pohon. Kan orang yang membela dirinya dia mesti datang before the law gitu, di depan hukum pengadilan. Ini pohonnya nggak bisa jalan. Bagaimana mungkin dia? Paper ini kemudian menimbulkan heboh di Amerika. Heboh pertama adalah paper dari Rachel Carson, The Silent Spring. Udah pernah baca itu. Kalau belum saya terangin nanti. Sehingga kemudian terjadi diskusi hukum yang panjang lebar seperti kita tadi dispute tentang ini hak alam apa hak manusia itu. Inilah kampanye pertama yang kemudian menimbulkan teori yang disebut legal standing yang akhirnya jadi dasar dari hukum lingkungan. Dimenangkanlah oleh pengadilan di situ bahwa pohon punya hak untuk membela diri melalui pengampunya. Jadi dicarikan semacam perbandingan hukum. Kalau anak dalam hukum disebut idiot, nggak bisa berpikir, kan dia juga bukan subjek hukum kan? Karena dia nggak punya kesadaran, maka dia bukan subjek hukum. Kalau begitu dia boleh dibunuh, boleh dihilangkan. Boleh dari segi teori hukum positif. Ya dia kan nggak punya kesadaran, sama seperti janin nggak punya kesadaran ya boleh diaborsi gitu. Debatnya ada di situ tuh. Tapi kemudian orang bilang iya tapi dia ada pengampunya. Siapa? Ya wali anak itu kalau ibunya nolak misalnya atau ayahnya nolak ada. Jadi teori perwalian itu kemudian dipakai sebagai cara berpikir paralel ke dalam sistem hukum. Maka dianggap bahwa pohon itu walaupun dia bukan moral person, tetapi dia diampuh oleh komunitas pengampuh hutan misalnya. Jadi kepentingan si pohon dilindungi oleh si pengampunya, masyarakat adat misalnya. Oleh karena itu si pohon kemudian punya legal standing. Sejak itu kemudian ada semacam pengakuan bahwa subjek hukum itu bukan sekedar manusia, tetapi juga makhluk yang non-human. Jadi ada perluasan pengertian tentang person in law. Dulu disebut person in law, apa namanya bahasa ini? Subjek hukum itu hanyalah orang. Waktu awal hukum dibuat,
orang artinya laki-laki. Karena perempuan adalah properti laki-laki, jadi dia bukan subjek hukum itu. Jadi sekarang kita lihat evolusi dari hak. Tadinya cuma laki-laki yang boleh punya hak, dan laki-laki itu mesti dianggap sebagai laki-laki yang tidak, yang heteroseks, bukan yang homoseks. Karena itu kemudian ada istilah, supaya Anda bisa membuktikan, hadirkan seorang saksi di situ. Saksi itu harusnya seorang laki-laki. Dia disebut laki-laki kalau dia punya 2 buah sakar. Jadi bukan budak yang dikebiri. Dari situ istilah unus testis, nullus testis. Di dalam hukum ada doktrin itu. Satu saksi bukan saksi. Mesti ada 2 saksi. Yaitu laki-laki. Sebetulnya datang dari kata testis, testicle. Buah sakar, buah peler kalau orang bilang. Jadi Anda lihat dari awal hukum itu seksis, patriarkis. Perempuan nggak boleh jadi saksi. Karena perempuan nggak punya buah sakar. Artinya nggak mungkin menghasilkan reproduksi. Jadi dari awal hukum sudah seksis. 1, testis, nullus, nihil. Ini bukan testis. Kenapa? Laki-laki disebut laki-laki kalau punya 2 buah sakar. Kalau cuma 1 dia bukan laki-laki. Apalagi yang tidak punya, yaitu perempuan. Bisa dapat ya, logik itu ya. Sekarang pohon nggak punya testis. Tapi kemudian ide kita bertumbuh. Lalu kita mulai berpikir bahwa dulu perempuan bukan subjek hukum, toh dapat subjek hukum karena perubahan alam pikiran. Dulu anak-anak bukan subjek hukum, sekarang punya subjek hukum. Dulu budak bukan subjek hukum, sekarang budak adalah subjek hukum. Maka ada yang disebut the evolution of rights, evolution of ethics. Sehingga sekarang ada hak sungai untuk tetap jernih. Di New Zealand setahun lalu, sebuah sungai diprotek dan diberi hak hukum. Pertama kali di dalam sejarah dunia, sungai itu dianggap sebagai makhluk hidup. Sehingga Anda nggak boleh kotori sungai itu. Anda kena hukum langsung. Anda nggak boleh tebang 1 pohon pun di sungai itu. Anda kena hukum. Tapi ada konsekuensinya. Misalnya, kalau sungai itu kemudian menyeret seseorang dan tenggelam, sungai itu mesti dinyatakan kriminal apa enggak? Kan sungainya membunuh orang kan? Debatnya masih berlangsung sampai sekarang. Begitu non-human being dikasih legal standing, di dalamnya juga berlangsung konsekuensi dari legal standing itu. Sekarang bagaimana kalau ular piton misalnya dikasih legal standing? Jadi prinsipnya adalah ethics evolve. Etika itu tidak beku, dia evolve, dia mengalami evolusi itu. Jadi Anda jangan kaget misalnya dalam 2 tahun kemudian ke depan hak batu untuk tetap utuh, nggak boleh dipecah misalnya. Bisa aja. Yang kita anggap sekarang kita nggak tahu perkembangan soal-soal semacam itu. Pohon yang tadinya barang yang di dalam agama disebut kuasailah alam. Jadi perusak alam pertama adalah teologi sebetulnya. Eksploitasilah alam demi kemakmuran manusia itu. Itu doktrin dalam teologi. Dalam pembelaan mungkin ya karena waktu itu mungkin belum ada problem scarcity. Tetapi secara hierarki dianggap manusia itu di atas alam, karena itu silahkan kuasai alam, eksploitasi alam. Yang sekarang kita anggap, wah itu artinya nggak beradab. Nah, dulu pohon itu juga kita anggap sih boleh kita potong. Sekarang kalau ada orang tebang pohon, kita anggap, dia nggak beradab ya. Nanti ada parameter, kapan dia boleh ditebang misalnya. Bahwa dia harus menghasilkan yang bagus. Lalu dibikin ya parameter, itu soal parameter. Selingkaran segini berarti boleh ditebang. Karena nanti ada tunas dari bawah. Kalau segini nggak boleh ditebang misalnya.
Itu soalnya. Tapi prinsipnya adalah ada penambahan artikel dalam hukum yang menghendaki non-human being juga harus punya legal standing. Jadi pohon yang tadinya unspeakable, sekarang dia unstoppable. Sama seperti perempuan. Dulu perempuan disebut sebagai the unspeakable. Nggak boleh bicara. So, kalau perempuan bicara, kacau persidangan. Maka sebaiknya tutup mulut. Sekarang, feminism adalah the unstoppable. Sehingga orang akan bilang, you nggak ngerti feminism, berarti you adalah orang yang nggak bisa berpikir gitu. A man who graduates today and stop learning feminism tomorrow is an uneducated the day after. Jadi sarjana, oke, hari ini, dan besok dia nggak belajar feminisme, lusa dia jadi orang tolol. Karena dia nggak bisa bicara di sistem dunia, dalam pertemuan dunia, nggak tahu. Do you speak bahasa Indonesia? I do speak English, I do speak French. Do you speak environmental ethics? Do you speak gender equality? Do you speak feminism? Buta huruf dia. Maka dianggap uneducated kalau nggak ngerti tentang environmentalism itu. Jadi kita boleh bilang bahwa kita ingin agar supaya ada grammar baru di dalam tadi dunia pendidikan kita, yaitu environmental ethics. Bahwa ada kontroversi iya, tapi dunia tumbuh dengan new kind of ethics untuk create kehidupan yang lain. Nah, paralel dengan itu, seluruh marginalitas kemudian terinspirasi untuk nuntut hak. LGBT. Kenapa? Ya karena demokrasi harus sampai mengenali pengalaman paling dasar dari manusia. Demokrasi artinya mengenali pengalaman warga negara. LGBT itu adalah pengalaman dasar manusia. Sama seperti hak pohon untuk tiba di depan pengadilan minta hak. Dengan cara itu feminisme menjadi semacam proponen dari perjuangan seluruh sistem marginal. Jadi feminisme mengambil inisiatif untuk menghasilkan new kind of ethics, yaitu egalitarianisme baru. Dasarnya di situ sebetulnya. Dalam teori disebut sebagai environmental justice. Nanti saya terangkan lagi jebakan esensialisme di dalam ekofeminisme sebagai catatan kaki supaya kita bisa tahu kalau di debat bagaimana cara mengatasi debat itu. Jadi kita tahu sekarang bahwa di dalam etika feminis yang disebut ethics of care terjadi semacam pengutamaan baru, konsep baru tentang justice. Dulu justice adalah konsep yang sekedar soal distribusi hak untuk soal-soal materi ekonomi. Sekarang justice diperluas oleh teori feminisme itu. Dulu justice berpijak kepada ethics of right. Saya punya hak, Anda punya hak, maka kita compete di dalam rights. Sekarang feminisme merubah itu. Justice artinya ethics of care. Karena ada problem disparitas, ada problem hierarki dan segala macam itu tuh. Jadi paradigmanya pindah dari ethics of right ke ethics of care. Environment juga pindah paradigma, yaitu dari the right of nature, dari natural rights pindah menjadi the right of nature itu. Sama statusnya tuh. Hukum dulu basisnya natural right, hak-hak alamiah. Salah satu hak alamiah manusia adalah menguasai alam. Sekarang karena ada ethics of right, ethics of care yang disponsori oleh feminisme, sehingga menimbulkan should LGBT have standing, should trees have standing,
should pets have standing, dan seterusnya, kita konsekuensinya adalah nggak bisa lagi bertumpu pada natural right, hak-hak natural. Tetapi mulai memikirkan the right of nature, hak dari alam yang tadi disebut. Alam menulis haknya sendiri. Kita mengasumsikan itu supaya egalitarianisme itu jalan. Konsekuensinya tadi jauh. Kita pindah dari anthropocentrism, pergi pada biocentrism. Efeknya macam-macam. Apa efek dari feminisme misalnya terhadap arsitektur? Sekarang banyak diulas, ditulis di mana-mana. Bahwa orang tidak lagi berpikir di dalam rangka koherensi matematik, koherensi fisika, tapi pada apa yang disebut sebagai design thinking. Right? Buat dapat fungsionalitas tapi sekaligus selesaikan problem. Bukan sekedar fungsionalitas instrumental di dalam ilmu modern misalnya. Jadi, saya ulangi ya, kita pindah dari, karena tadi salah satunya oleh si Jonathan Stone, juga belakangan misalnya dalam tema yang sama oleh Vandana Shiva, udah pernah tahu dalil Vandana Shiva. Bagi Vandana Shiva, development itu, membangun itu artinya melanggengkan sistem patriarki. Karena waktu kita membangun, kita mengeksploitasi dunia materi, dikonversi jadi komoditas, lalu masuk ke pasar. Kita sebut ada progres. Tetapi, begitu masuk ke pasar, berlakulah prinsip-prinsip patriarki. Sehingga pasar itu kemudian membuat perempuan tidak punya akses ke dalamnya. %80 produk pangan dunia dihasilkan oleh jari perempuan di dunia. Logikanya, dia harus punya akses 80% pada sistem produksi, pada sistem right. Faktanya, hanya 14% perempuan yang punya akses pada properti, pada right. Padahal dia memproduksi 80%. Artinya, sistem patriarki menutup hak perempuan untuk memiliki akses terhadap alat-alat produksi. Jadi dia tetap adalah buruh di dalam sistem produksi pangan. Padahal pangan dunia dihasilkan oleh kecerdasan perempuan. Oke, nanti kita lihat kritiknya supaya balance. Sampai di situ dulu.